Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini Ibu akan membahas latihan soal hukum Newton yang sudah Ibu sampaikan di minggu kemarin ya. Oke, yang pertama, di sini ada soal, ada balok bermasa 10 kg, dia dikenai beberapa gaya seperti yang ada pada gambar. Yang ditanyakan di sini adalah percepatan yang dialami balok tersebut. Nah, yang pertama harus kalian pahami di sini, balok ini diberi gaya, beberapa gaya. Nah, arahnya gaya ini itu ada yang ke kanan, ada yang ke kiri. Balok ditarik oleh gaya 10 Newton ke kanan dan 5 Newton ke kanan dan didorong 10 Newton ke kanan. Terus ada gaya ke kirinya yaitu 5 Newton. Nah, kalau dilihat di sini artinya benda itu bisa dikatakan arah geraknya ke kanan ya. Jadi arah percepatannya ke kanan. Maka kita masukkan ke hukum 2 Newton. Kenapa ke hukum 2 Newton? Karena bendanya di sini dia otomatis bergerak ya. Sigma F sama dengan M kali A. Nah, sigma F ini itu adalah jumlah gaya. Jumlah gaya di sini yaitu yang bisa dijumlahkan adalah gaya-gaya yang sejajar. Yang sejajar dengan arah percepatan ya. Nah, yang sejajar dengan arah percepatan ada 4 gaya ini. Nah, jumlahkan berarti ada yang positif dan ketika dia berlawanan dengan arah percepatan maka dia bernilai negatifnya. Jadi kalau dia searah dengan arah geraknya maka dia bernilai positif. Nah, di sini geraknya tidak tadi kita misalkan ke kanan. Arah geraknya ke kanan. 10 Newton bernilai positif dan 10 Newton di sini dia juga bernilai positif. Plus 5 Newton di sini yang sama-sama arahnya ke kanan yaitu searah dengan arah percepatan bernilai positif. Dan 5 Newton ini ke kiri maka dia negatif 5 ya. Maka kita dapat percepatannya adalah 2 meter per second kuadrat. Nah, kita masuk ke nomor 2 ya. Di sini tentukan keadaan benda di bawah ini diam atau bergerak jika koefisien gaya gesek statis antara balok dan lantai bernilai 0,4 dan koefisien gaya gesek kinetis baloknya adalah 0,2. Nah, di sini baloknya 4 kg. Kita gambarkan dulu diagram gayanya ya. Dia diberikan gaya ditarik F 5 Newton. Kita gambarkan dulu yang pertama adalah gaya berat, yaitu berasal dari titik pusat massa. Dari titik tengahnya di sini ya, titik pusat massa, tarik ke bawah, di situ ada W sama dengan 40 Newton. Kenapa 40 Newton? Karena M-nya massanya adalah 4 kg dikali dengan percepatan gravitasi. Ingat ya, W sama dengan M kali G. Maka kita dapat W-nya 40 Newton. Terus ada gaya normal. Ingat gaya normal, dia selalu tegak lurus dengan bidang. Ini bidang datar, maka dia ke atas, tegak lurus ya. N ini. Nah, kita cari dulu gaya normalnya sebelum kita mencari gaya geseknya ya. Nah, ketika pada gaya normal ini berarti kan ini gaya yang berada pada sumbu Y. Nah, tadi benda ini bergerak, tapi geraknya kemana? Dilihat dia ditarik ke kanan. Arah geraknya dia berada pada sumbu X. Nah, sedangkan pada sumbu Y bendanya dalam kondisi diam. Maka di sini berlaku hukum 1 Newton yaitu sigma F sama dengan 0. Di sini Ibu tuliskan sigma Fy karena F yang berada pada sumbu Y. Nah, kita masukkan ada gaya normal, ada gaya berat. Karena arahnya berlawanan, maka di sini ada yang positif, ada yang negatif. Kita dapat N-nya sama dengan 40 Newton. Next, kita masuk ke gaya gesek. Kita cari dulu untuk menentukan benda itu diam atau bergerak, maka kalian harus menghitung gaya geseknya dulu. Gaya gesek di sini yaitu gaya gesek statis yang pertama kalian cari, yaitu di mana Fs sama dengan mu s kali N. Nah, kita masukkan mu s-nya tadi gaya gesek statisnya 0,4. Terus N-nya tadi kita dapat 40 Newton. Kita masukkan ke sini. Maka Fs-nya sama dengan 16 Newton. Nah, kita lihat di sini masih ingat ya syaratnya yang kemarin sudah Ibu tentukan. Ketika gaya gesek statis, Fs-nya itu lebih besar dari gaya tariknya atau gaya yang mengenainya, maka benda itu diam ya. Gini, dia ditarik ke kanan 15 Newton, tapi ada gaya gesek. Gaya gesek itu selalu berlawanan dengan arah gerak benda.
ke kiri 16 Newton, lebih besar, otomatis benda itu tidak jadi bergerak ke kanan dong, ya enggak? Maka benda itu dalam kondisi diam. Next, kita masuk ke soal yang nomor 3. Benda bermasa 4 kg, berada di atas lantai, ditarik oleh gaya F 25 Newton ke kanan. Nah, jika koefisien gesekan statis antara benda dan lantai 0,5 dan gaya gesekan kinetisnya 0,2, tentukan keadaan benda diam atau bergerak. Kemudian jika benda itu bergerak, berapa besar percepatannya? Sama nih kasusnya sama yang tadi. Nah, benda, kalian gambarkan dulu diagram gayanya dulu nih ya. Bendanya ditarik oleh gaya F, terus kamu gambarkan gaya beratnya ke bawah, terus gaya normalnya tegak lurus dengan bidang, dan ada gaya gesek yang berlawanan dengan arah gerak benda. Nah, yang pertama kalian cari sama, yaitu gaya normalnya ya. Gaya normalnya, ingat ya, dia berada pada sumbu Y, sama seperti tadi, sigma Fy sama dengan 0. Karena pada sumbu Y hanya ada gaya normal dan gaya berat, maka langsung aja kalian bisa tuliskan N sama dengan W ya. Sama dengan 40 Newton. Terus gaya gesek statis yang kita cari. Nah, gaya gesek statis sama ya, mu S kali N. Mu S-nya 0,5, N-nya 40, maka Fs-nya adalah 20 Newton. Nah, Fs-nya 20 Newton, tadi F-nya ini adalah 25 Newton. Otomatis F ini lebih besar dari gaya geseknya, maka benda itu bergerak ya. Nah, kalau bergerak maka dia masuk gaya gesek kinetis. Nah, kita cari nilainya gaya gesek kinetisnya. Fk sama dengan mu k kali N. Mu k-nya 0,2, N-nya 40, maka Fk-nya adalah 8 Newton ya. Nah, kita masuk ke, karena bendanya itu bergerak, maka kita cari percepatannya. Ya enggak, tadi soalnya ya. Ketika benda itu bergerak, kemudian kalian cari percepatannya. Nah, percepatan, maka berlaku hukum 2 Newton. Kalau kata percepatan, otomatis bendanya itu bergerak. Kalau bergerak berarti masuk ke hukum 2 Newton. Sigma F sama dengan M kali A ya. Di sini Bu tuliskan sigma Fx, artinya gaya yang bekerja pada sumbu X ya, yang searah dengan arah gerak benda, searah dengan arah percepatan. Nah, arah percepatannya tadi kemana? Ke kanan. Berarti yang ke kanan dia bernilai positif. F-nya bernilai positif. Gaya geseknya, gaya gesek kinetisnya dia bernilai negatif. Maka kita dapat besarnya percepatan adalah 4,25 meter per second kuadrat. Oke, paham ya sampai sini? Kita lanjut ke soal nomor 4. Sebuah balok bermasa 4 kg berada di bidang miring. Nah, kalau tadi bidang datar, terus sekarang kita masuk ke bidang miring dengan kemiringannya yaitu 37 derajat. Nah, tentukan percepatan balok. Yang ditanya adalah percepatan balok ketika dia meluncur bidangnya. Ketika bidangnya yang pertama adalah licin, yang kedua bidangnya kasar dengan daya geseknya adalah 0,2. Kita jawab dulu untuk yang A, ketika bidang miringnya itu licin. Nah, sama yang pertama, kalian gambarkan diagram gayanya terlebih dahulu ya. Arah percepatannya, karena dia meluncur berarti ke bawah ya. Nah, yang pertama kalian gambarkan adalah gaya berat. Kalau tadi bidang datar langsung aja ke bawah, tapi ini bidang miring. Sama, selalu menuju ke inti bumi ke bawah. Tarik dari titik pusat masanya. Terus ada gaya normal, tegak lurus dengan bidang. Kalau tadi bidang datar, ini bidang miring. Bidang miring, ini bidangnya ya. Ini adalah bidangnya, tegak lurus ke sini ya. Ini adalah gaya normalnya. Sudutnya 37 derajat. Kita gambarkan vektor dari gaya beratnya. Nah, di sini sudah Ibu jelaskan di part 1 kemarin. Ini W sin alfa, ini adalah W cos alfa. Nah, kita cari percepatan benda. Nah, kalau bidang miring, ini bendanya meluncur. Otomatis benda itu bergerak, maka di situ berlaku hukum 2 Newton. Sigma F sama dengan M kali A. Nah, sigma F-nya apa saja di sini?
hanya ada W sin alfa yang searah atau sejajar dengan arah percepatan, yaitu W sin alfa. Kita masukkan W sin alfa sama dengan M kali A, maka kita dapat A-nya sama dengan 6 meter per second kuadrat. Ya, ini untuk bidang miring licin, hanya ada W sin alfa. Next, kita masuk ke bidang miringnya. Ketika bidang miringnya adalah kasar, ya. Ketika dia bidang miringnya kasar, sama, gambarkan diagram gayanya. Dari titik pusat massa tarik ke bawah itu adalah W, terus tarik ke atas, tegak lurus dengan bidangnya, itu adalah gaya normal. Terus kita gambarkan proyeksi dari gaya beratnya, kita gambarkan vektornya, ada W sin alfa, ini ya, yang sejajar dengan bidang miring, atau kita tuliskan ini adalah sumbu X, ini sumbu Y. Terus ada W cos alfa. Terus karena dia bidangnya kasar, otomatis ada gaya gesek. Nah, gaya geseknya, kalau tadi meluncurnya dia ke bawah, arah percepatannya ke bawah, maka gaya geseknya berlawanan dengan arah gerak benda, yaitu ke atas. Nah, itu ya. Nah, sama. Yang pertama kita cari adalah gaya normalnya. Gaya normal. Pada gaya normal ini ya, bendanya dia diam, ya enggak? Dia kan bergeraknya pada sumbu X, pada sumbu Y dia tetap diam. Maka berlaku hukum 1 Newton, sigma Fy sama dengan 0, di mana ada N, ada W cos alfa. Berarti kita bisa langsung tulis saja N sama dengan W cos alfa atau W cos 37. Dapat N-nya sama dengan 32 Newton. Nah, terus kita cari gaya geseknya. Nah, kenapa kok langsung kinetis? Karena bidang miring, bendanya otomatis meluncur, berarti bendanya otomatis dia bergerak ya. Jadi kita langsung cari aja gaya gesek kinetisnya, yaitu mu k kali N. Mu k-nya 0,2, N-nya 32, maka Fk-nya 6,4 Newton. Lanjut cari percepatan bendanya. Penerapan hukum 2 Newton, yaitu sigma F sama dengan M kali A. Sigma F-nya yang sejajar dengan arah percepatan benda atau arah gerak benda, maka ada W sin alfa. Nah, karena dia searah dengan A, searah dengan arah gerak benda, maka dia bernilai positif. Nah, ada gaya gesek kinetis, arahnya ke atas, maka dia bernilai negatif, sama dengan M kali A. Kita masukkan nilainya, maka kita dapat A-nya sama dengan 4,4 meter per second kuadrat. Oke, itu aja, sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.